seperti lautan di sini. Tolong kami, tolong. Bagaimana, Pak? Tolong kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bar. Rumah ke bawah air rumah. Ayo jeneng ikut jeneng kono we. Asa jeneng jembatan. Woi, kuwi jeneng kono. Bawah jembatan rumah. Satu Maret 2022, Kota Serang diguyur hujan lebat. Dan semua terkaget-kaget karena hampir merata di seluruh Kota Serang banjir. Aktivitas semua terganggu. Tapi sahabat, kita harus yakinkan bahwa kita harus selalu berprasangka baik pada alam. Dan ini menjadi bagian dari evaluasi yang kita akan bincangkan pada saat ini. Dan sudah hadir dua orang senior saya, panutan saya dalam beraktivitas di masyarakat. Mari kita sapa mereka. Ada Kang NP Rahadian dari Rekonstruksi Bumi, dan selalu saya sapa akrab dengan Kang Nana. Satu lagi tamu spesial yang sudah hadir juga, ada Kang Agustiawan. Ini senior banget. Sebetulnya hostnya deg-degan ini. Beliau mewakili Pokja Relawan Banten. Yuk kita bincang langsung. Jadi saya mulai ke Kang Nana. Kang, seberapa parah banjir kemarin dan kerugian apa yang dialami oleh masyarakat? Ini banjir yang terparah mungkin dalam sejarah Kota Serang ya. Kalau ngelihat dampak yang ada, mulai dari Banten Girang sampai dengan Banten Lama. Kalau dibilang kerugian masyarakat, tentu ini tugas pemerintah untuk menghitung. Tapi paling tidak dari bencana yang terjadi kemarin, itu kerugian masyarakat luar biasa. Karena tidak hanya kerugian ekonomi, karena ada ternak-ternak mereka yang hilang, tapi juga ada beberapa rumah yang juga ikut hancur, bahkan ada korban jiwa juga. Itu yang saya pikir harus menjadi perhatian pemerintah gitu, terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Ini luar biasa lah. Katanya pernah banjir besar 1974, saya masih kecil gitu. Tapi kalau kita ngobrol dengan beberapa orang tidak sebesar kemarin gitu. Gitu. Jadi Kang Nana melihat ini memang persoalan takdir atau kemudian ada kesalahan yang dibuat oleh pengelola pembangunan sehingga menjadi sebuah musibah? Saya tidak berani bilang bahwa ada sesuatu persoalan terkait dengan peran manusia. Tetapi pada saat 1 Maret itu curah hujan memang sangat tinggi. Hanya yang kita pertanyakan gitu loh, seumur saya di Serang gitu loh, ada hujan lebat lama seperti yang terjadi kemarin, ada memang kawasan-kawasan yang banjir gitu loh. Itu karena persoalan daya tampung sungai yang mengecil sesuai dengan bentuk sungainya. Tetapi juga ada yang tidak punya masalah dengan banjir. Nah, yang kemarin terjadi itu banyak kawasan yang awalnya tidak pernah kena banjir, itu kena banjir. Jadi banjirnya luar biasa. Nah, kalau kita lihat awalnya banjir itu datang, yang kenapa saya bilang ini harus kita pertanyakan justru setelah ada bendungan Sindang Hela. Itu yang saya bilang, sebelum ada bendungan Sindang Hela kita nggak pernah punya masalah seserius 1 Maret kemarin gitu kan. Nah, itu yang harus kita coba evaluasi bersama-sama gitu. Apakah memang bendung Sindang Hela itu betul-betul menjadi pemicu banjir besar kemarin atau memang ada faktor-faktor lain gitu. Saya agak sulit menerima penjelasan dari pemerintah gitu, bahwa ada anomali cuaca, curah hujan yang tinggi, ada penyempitan alur sungai gitu kan.
Ya kalau pemerintah bisa menjelaskan analisanya terkait dengan kawasan yang menyempit karena bendungan, apa karena perumahan dan lain sebagainya, ya silahkan gitu. Tapi buat saya alasannya sangat usang lah kalau anomali cuaca dijadikan alasan. Kang, satu lagi. Apa yang bisa diurai lebih jelas tentang persoalan bendungan Sindanghela ini? Yang pasti bahwa setahun bendungan Sindanghela diresmikan, ini terjadi. Itu pertama. Nah, sebenarnya ada tuntutan saya seperti yang pernah saya tulis di beberapa atau saya jelaskan ke teman-teman wartawan. Kita butuh transparansi dari water managementnya Balai Besar ya sebagai pengelola bendungan Sindanghela pada saat terjadi. Kemarin di berita Kepala Balai menyampaikan bahwa ada kapasitas yang over dari bendungan Sindanghela sehingga air dilepas. Nah, itu yang saya bilang water managementnya seperti apa? Melepas 2 juta kubik gitu katakan begitu dalam kurun waktu yang pendek tentu akan jadi masalah. Tetapi berbeda ketika bendungan Sindanghela belum ada, secara alamiah water flow mengalir ke hilir gitu kan. Ya itu tadi persoalannya tinggal penampang sungainya. Kalau sempit dia pasti naik kan sesuai dengan sifat air. Kalau penampang sungainya lebar tentu tidak ada masalah gitu. Jadi yang perlu dijelaskan oleh Balai Besar dalam hal ini adalah detik-detik terjadinya banjir. Jadi kondisi air itu seperti apa gitu. Kang Nana ingin mengatakan bahwa Balai Besar menjadi penyebab karena kelalaian itu dan sampai saat ini tidak memberikan alasan yang masuk akal. Sampai ini belum ada penjelasan detail. Ya kemarin saya baca di koran Kepala Balai Besar menyatakan bahwa pada saat terjadi banjir itu curah hujan tinggi melampaui daya tampung, gitu kan? Nah daya tampungnya misalkan hanya 1 juta, yang ada 2 juta misalkan. Nah yang kita pertanyakan kan kenapa sebelum ada bendungan Sindanghela tidak pernah terjadi banjir besar seperti ini? Justru setelah ada bendungan Sindanghela, artinya kita punya persoalan dengan water managementnya, gitu. Pengelolaan air di bendungan Sindanghelanya. Oke, saya ke Kang Au dulu. Gimana masyarakat harus bersikap terhadap persoalan ini? Menerima pasrah begitu saja atau harus ada perlawanan? Yang mau ngasih surat kuasa banyak. Pengen nuntut katanya. Gitu. Ya karena shock ya, yang pasti shock. Dan penanganannya juga sangat lambat gitu loh, sangat lambat. Dan ini menimbulkan kondisi psikis yang berat lah di masyarakat. Ada beberapa mungkin yang melek secara hukum bahwa ini pasti ada penyebabnya. Penyebab itu bisa karena kelalaian, bisa karena kesengajaan. Apakah betul 2 juta yang dilepas kan kita juga belum bisa memastikan gitu loh. Bisa aja lebih dari 2 juta gitu loh. Nah, pada saat terjadi tindakan yang merugikan secara hukum, orang boleh menuntut. Jadi banyak menghubungi dari beberapa elemen masyarakat ya, baik kelompok maupun pribadi, khawatir terjadi di hari-hari yang akan datang, maka harus dilakukan tuntutan hukum. Kang, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, yang karena asumsi awalnya bendungan Sindanghela dan bendungan Sindanghela ada pengelolanya, ya kita tujukan aja gugatannya ke sana. Terus ya mungkin ada faktor ikutan ya, faktor ikutan itu misalnya tanggung jawab pemerintah di luar yang memiliki kewenangan, yaitu misalnya pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Nah kita akan lihat kualifikasinya sampai sejauh mana nih, terutama karena ada 2 hal, yaitu penyebab banjir dengan penanganan banjir. Gitu. Ini juga memiliki akibat akuntabilitas lah gitu. Nah kita mau kejar itu. Ini serius nih Kang, artinya mau class action ya? Yang paling tepat memang class action. Prosesnya udah sampai mana Kang? Kita lagi pengumpulan data. Ada beberapa yang sudah menyanggupi menyediakan data teknis dan mudah-mudahan itu bisa masuk minggu ini sehingga kita bisa olah minggu depan. Kalau penetapan perwakilan kelompok subkelompok itu sudah terpetakan gitu tuh.
Jadi kan ada kesamaan fakta, kesamaan peristiwa, kesamaan pembuktian, maka tentu jenisnya class action. Gugatan Yang pokok. dituntut apa kan? Ganti rugi. Jumlah kerugian yang dialami oleh mereka. Oke. Gitu. Sudah. Misalnya ada namanya siapa? Pak yang Bang punya Jen. yang punya kambing, Kambing. 30. Panjen. Hmm. Nah, maka si kambing 30 itu yang minimal harus diganti. Nah, itu pendapat hukum. Tapi kalau kata Panjen, kan Pak Agus nanti beranak. Anaknya beranak lagi. Nah, itu sekali aja. Mau hakim mau ngabulkan atau tidak itu urusan lain. Nah, gitu. Nah, itu salah satu. Terus yang rumahnya hilang, tergerus segala macam. Itu kita hitung. Jadi saya harapkan masyarakat juga yang mendengar diskusi ini sudah mulai tuh menghitung data kerugiannya untuk dimasukkan ke posko advokasi pasca banjir. Oke, penanganan Kang. banjir. Yang sudah terprediksi total kerugiannya sudah terkalkulasi sementara ini? Kita belum berani menghitung asumsi bahkan gitu tuh. Kita ingin ini by data lah gitu tuh. Kalau kita merujuk kepada misalnya statement kerugian yang di-launching oleh pemerintah gitu kan, itu kan baru perkiraan ya. Jadi nanti bisa kita sampaikan di kesempatan lain lah. Oke. Terus kan kalau masyarakat ingin melaporkan di mana kantor advokasinya? Di posko Pokja Relawan di Jalan Gelatik. Oh. Ya, di ada rumah singgah Facebook Banten News. Nah, kita semua kita sentralisir di sana. Disentralisir di sana. Ya, baik advokasinya, penanganannya, semua yang mau membantu juga, bahkan dokter-dokter dari luar daerah juga ngepost di sana dan sebagainya. Terus Kang Au, apakah ini murni kesalahan dari pemerintah? Tidak ada sisi kesalahan dari masyarakat? Kesalahan masyarakat apa? Ya misalkan ada Buang isu sampah. buang sampah atau Buang sampah. Sampah itu kan di hilir, bukan di hulu. Airnya dari hulu, lur. Bawa sampahnya kemudian nyangkut di mana-mana, iya. Tapi apakah itu penyebab banjir? Kan ada air yang diekspor dari satu tempat sehingga akhirnya ya kalau disiplin buang sampah segala macam memang kita harapkan sudah harus mulai disadari lah oleh seluruh masyarakat ya. Jangan sampai membuang sampah di sungai itu. Tapi kalau bicara siapa yang bertanggung jawab ya yang menyebabkan banjir. Itu. Bukan berarti yang menyebabkan Allah loh ya. Kualat. terus Kang, ini kan ada logika terbalik nih. Dibangunnya bendungan Sindang-Hela itu kan dideklar untuk mengantisipasi banjir. Ya, banjir Ciujung. Iya. Bukan banjir Cibanten. Tapi yang terjadi kenapa sebaliknya? Artinya kan jangan-jangan bahwa proses ini menjadi bagian yang kemudian tidak terselesaikan juga untuk menganalisis dari sebuah sebab banjir kemarin. Ya, kadang-kadang saya berandai-andai gini ya. Tolong makanya seperti Pak Nana bilang tadi, transparansi lah pengelola bendungan Sindang-Hela ini. Oke, dia menyatakan bahwa kapasitas 9 juta. 9 juta itu air yang ditahan oleh bendungan yang bisa diatur sedemikian rupa. Yang kemudian asumsinya nih, katanya limpas 2 juta. Berarti kan tidak ada pembukaan pintu. Tapi kalau air begitu cepat berubah, kayak pintu dibuka gitu loh. Nah, apakah 9 juta ini bisa dipastikan air yang tertahan itu memang 9 juta? Bisa saja hanya ada 6 juta. Kemudian yang dibuka menjadi 5 juta karena ada sedimentasi yang tergerus dari hilir masuk ke bendungan dari hulu gitu. Karena pengundulan hutan segala macam, pertambangan yang ilegal dan segala bisa saja itu kan jadi merubah rona-rona alam kan. Nah, mestinya itu semuanya itu diintegrasikan gitu loh. Gitu agar memang 9 juta itu dipastikan bahwa clear, tidak ada sedimentasi yang naik sehingga kapasitas air juga menjadi turun. Gitu. Itu kalau yang saya sebagai masyarakat awam gitu ya. Ya betul. Mereka harus berani transparan, kenapa sih gitu tuh. Gitu. Sekarang aja kita bingung. Limpas, buka. Gitu tuh.
Apalagi kalau ada teori yang lebih rigid lagi, katanya ada asumsi air harus turunkan 3 meter. Kalau 3 meter dikali luas 200 hektar. 200 hektar. 2 juta meter Berarti persegi. 2 juta meter persegi. 2 juta meter persegi. Dikali meteran itu kan. Tapi persoalan transparansi kan memang selama ini agak susah. Ya, Untuk balik lagi membuktikan kepada niat baik dari pemerintah. Karena ini akan menjadi trauma yang panjang buat masyarakat. Kita bisa bayangkan yang tadinya tidak pernah banjir, kemudian harus mengalami mimpi buruk seperti yang terjadi pada 1 Maret kemarin. Nah, oleh karena itu, transparansi, evaluasi secara menyeluruh itu menjadi penting. Oke, ada kesalahan masyarakat, katakanlah begitu, karena masih punya kebiasaan membuang sampah sembarangan. Tetapi juga balik lagi kepada kebijakan pemerintahnya, balik lagi kepada kinerja pemerintahnya. Ya, Kota Serang kan punya jakstrada terkait dengan sampah. Seberapa jauh peraturan wali kota itu sudah dijalankan. Jadi persoalannya juga ada di pemerintah. Mereka kerja nggak sih gitu loh untuk membangun kesadaran baru masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai gitu kan. Ada nggak sih konsep misalkan waterfront city gitu kan, menjadikan sungai sebagai halaman depan, bukan belakang rumah. Hal-hal itu yang harus dibangun oleh teman-teman pemerintah gitu. Ada perubahan landscape, ya harus dijelaskan perubahan landscape-nya itu di mana gitu kan. Ada persoalan pertambangan itu di mana, dampaknya apa. Pemerintah kan banyak orang-orang pintar lah. Seperti Pak Agus bilang, kawasan kawasan Bendungan Sindanghala itu hampir 200 hektar, artinya ada 2 juta meter persegi. Nah, kalau debitnya misalkan 2 meter aja kan, gitu. Ada 4 juta air yang dilepas gitu. Nah, metode melepasan airnya gimana? Itu yang mesti kita jelas gitu. Balik lagi, Kota Serang tidak pernah mengalami banjir seperti kemarin gitu. Nah, justru setelah ada Bendung Sindanghala yang salah satu fungsinya adalah mereduksi banjir yang katanya sampai dengan 50 meter kubik per second gitu kan. Itu tidak terbukti kemarin. Tentu ada yang salah di situ gitu. Nah, kalau kita bilang ini Bendung Sindanghala salah, nanti kita salah juga. Pemerintah lah, Balai Besar lah yang secara terbuka menyampaikan informasi yang detail terkait dengan Bendungan Sindanghala itu. Gitu. Kalau hanya menyalahkan masyarakat itu persoalan kecil, gitu ya, persoalan kecil. Kalau kita kaitkan dengan dampak banjir kemarin, persoalan kata Wagub, ada penyempitan, ada rumah segala macam, ya tinggal ditunjuk aja, tinggal kalau memang itu melanggar hukum ditegakkan, gitu kan. Nah tapi persoalan manajemen di Bendung Sindanghala itu kan adanya di pemerintah, gitu. Persoalan penanganan after flood-nya juga ada di pemerintah, gitu. Masa kemarin relawan yang harus telepon sana sini agar sampah di sungai segera bisa diangkat karena kita khawatir ada salah satu korban yang masih nyangkut. Itu teman-teman relawan yang mengkoordinasikan itu, bukan pemerintah. Itu juga masalah di kita. Jadi crisis center misalkan nggak ada, early warning system nggak ada, gitu. Nah gimana gitu? Jadi pasca banjir kemarin peran pemerintah juga dipertanyakan kan? Ada peran yang terbaru, open donasi di pemerintah sama dengan LSM yang sumbangan. Nah itu. Nah jauh sebelum kalau kita bicara persoalan banjir, Kang Nana, Kang Au, apakah pemerintah ini punya visi kemudian punya sensitivitas persoalan lingkungan yang memang bisa diandalkan sehingga clear kalau ini dibilang musibah? Saya bilang tidak. Tidak. Pemerintah nggak punya visi terkait dengan lingkungan. Bahkan yang lebih parah lagi, sepertinya juga nggak punya visi terhadap keselamatan masyarakat. Ya. Nah, kalau mereka punya kepedulian, punya orientasi pada penyelamatan masyarakat, punya orientasi pada lingkungan, tentu kebijakannya tidak seperti hari ini. Ya. Oke. Kita bisa lihatlah. Ada bendungan yang punya potensi membahayakan, early warning systemnya nggak dibangun. Bendungan Sindanghala udah hampir setahun, gitu kan. Nah, bedalah dengan Katulampa misalkan. Ketika dia melepas air sekian juta kubik, dia udah warning ke Jakarta. Di kita kan kemarin nggak ada. Nggak ada woro-woro dari pemerintah. Nggak ada woro-woro dari pengelola bendungan. Sehingga ketika air datang jam 4 pagi, ya ketika orang enak-enak tidur, gitu kan. Ya itu yang saya bilang, shocknya akan panjang, traumanya akan panjang.
Nah, kalau pemerintah tidak bisa mengembalikan keyakinan bahwa pengelolaan Bendung Sindang-Heula tidak akan menyebabkan banjir, gitu kan? Pemerintah selamanya masyarakat selamanya akan ketakutan. Gitu. Sementara banyak sekali permukiman di Kota Serang ini ada di pinggir Kali Banten. Kita bisa bayangkan, gitu. Ya kalau kita bicara Magersari, setiap hujan dengan debit tertentu dia pasti kebanjiran. Itu udah langganan, ya. Karena perumahannya di pinggir sungai sekali dan rendah, gitu kan. Tapi kalau wilayah-wilayah lain seperti kawasan di Ciracas segala macam yang tidak pernah banjir karena posisinya tinggi, banjir hari ini itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa Bendungan Sindang-Heula itu tidak akan bukan merupakan penyebab banjir. Gitu. Jadi pikiran-pikiran liar yang selama ini muncul di masyarakat itu bisa diredam dengan penjelasan secara tegas dari pengelola Bendungan Sindang-Heula. Gitu. Oke. Kembali ke Kang Au. Ada cerita apa relawan Banten kemarin dalam banjir? Biar kita bisa komparasi dengan pemerintah. Cerita apa? Ceritanya sedih-sedih kok. Setidaknya peran yang dilakukan oleh relawan. Iya, dari hari pertama relawan sudah nyemplung, udah di semua titik ya yang kritis gitu, kita involve di sana. Ya luar biasa lah, karena saya juga terharu gitu sama teman-teman relawan itu. Mereka yang tidak pernah digaji, tidak ada fasilitas apapun. Tapi takut dipecat ya. Tapi takut dipecat gitu. Takut dipecat jadi relawan gitu. Itu jauh dengan attitude atau dedikasi yang ditunjukkan oleh pemerintah yang sebetulnya bertanggung jawab gitu. Ya cerita suka duka tentu saja menjadi bagian yang sangat dominan ya di relawan itu. Bagaimana selain mencari korban, melakukan pertolongan cepat gitu kan, mengkoordinasikan alat-alat pertolongan. Dalam waktu yang singkat kita sudah dapat bantuan pinjaman 6 perahu karet gitu tuh. Nah, itu kan luar biasa kepercayaan dari aktivis relawan yang lain ya, dan itu langsung kita mobilisasi di hari itu. Di satu sisi kita lagi nyari korban, nyari bantuan, juga harus nyari makanan buat relawannya sendiri, buat masyarakat sendiri. Aduh itu luar biasa lah. Terus di hari keberapa pemerintah baru terlihat? Saya sempat bersama-sama dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten itu di hari ketiga. Di hari ketiga? Ya. Dinas PU. Ya. Dinas PU. PUPR. Enggak, PU. PU aja ya. Ya, itu karena kita minta tolong betul supaya segera dimobilisasi alat berat. Dan ya mungkin karena Kepala Dinasnya masih muda ya, masih simpel gitu, langsung diterjunkan gitu. Itu pun tidak efektif gitu loh, itu sangat tidak efektif. Akhirnya sumbatan-sumbatan itu agak terurai melalui teman-teman dari Offroad Banten. Itu 4 mobil narik bersamaan, cuman memang yang kecil-kecil yang bisa ketarik. Itu pun tidak bisa diangkat gitu kan. Diangkatnya ditarik pakai ekskavator, pakai beko, tetap aja hanya bisa minggir gitu tuh, karena short arm. Terus kemudian menyusul long arm juga nggak bisa menjangkau. Yang kita khawatirkan ya terlanjur busuk mayat gitu tuh, terendam terlalu lama, jadi malah tidak bisa ditemukan. Dapat 2 hari kemudian ya baru bisa ditemukan. Karena ada teori dari teman relawan lain, air itu tidak mengikuti alur sungai. Tapi karena terlalu overload, dia naik ke atas, sudah nggak beraturan. Jadi ada kemungkinan mayat ditemukan di darat. Akhirnya kemarin kita susur darat, ya ditemukanlah itu. Pada hari Minggu itu, yang korban terakhir. Itu. Kalau peran BPPD? Nggak tahu, saya nggak pernah ketemu. Nggak itu ya, Pak Iksan, yang saya maksud, kita nggak punya crisis center. Jadi sebenarnya kita berharap ada pusat informasi di mana semua pemangku kepentingan yang terlibat ngobrol bareng di situ, termasuk juga mengkoordinir bantuan dari banyak sekali orang ngasih bantuan, sehingga kemudian muncul berbagai persoalan di lapangan. Ada yang masyarakat yang dapat itu aja kan, sehingga muncul kecemburuan, hampir jadi konflik di antara mereka gitu. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi kalau ada crisis center, informasi semua di situ,
koordinasi semua di situ, sehingga di lapangan itu tinggal menjalankan kesepakatan desain rencana yang ada di meja itu yang kita nggak punya. Kang, ada kemungkinan nggak ketidakhadiran pemerintah karena belum turunnya tukin? Katanya 4 bulan katanya. Kali loh ini. Relawan itu 10 tahun nggak ada tukin gitu. Tapi bisa jadi juga ya. Bisa jadi ya. Jadi karena tukinnya nggak turun gitu, Inilah, jadi ya. nggak semangat. Jadi ada hubungan banjir dengan tukin kan? Berat juga kalau gitu ya. Jangan banjirin berarti. Banjirin. Tukin. Kang Nana balik lagi nih. Ini biar juga jadi diskusi yang produktif. Site plan yang bagus dengan karakteristik kota Serang, idealnya seperti apa? Nah itu. Mengaitkan pada visi lingkungan. Kemarin saya sampaikan bahwa banjir ini pembelajaran buat kita. Kalau kita nggak belajar dari banjir yang terjadi ini, artinya ke depan kita akan mengalami kecelakaan besar kan. Kita perlu evaluasi mulai dari hulu sampai dengan hilir. Artinya evaluasi itu akan menemukan gitu loh berbagai hal itu yang menjadi pemicu dari banjir 1 Maret kemarin. Apakah ada perubahan land use misalkan di hulu, apakah penambangan pasir di middle stream itu juga persoalan, bendungan Sindang Hela seperti apa, apakah itu persoalan juga, jangan-jangan bendungan Sindang Hela salah desain, bisa jadi kan, gitu. Ada indikasi itu kan? Saya nggak tahu, tapi bisa jadi, karena misalkan kan kalau bikin bendungan tuh selalu dengan model kan, model hujan 200 tahun, model hujan 1000 tahun, model hujan 25 tahun gitu kan. Mereka menghitung debit berdasarkan model-model itu. Dan buatan manusia kan tidak sesempurna Allah yang menciptakan kan. Nah oleh karena itu mesti dievaluasi terus gitu. Nah termasuk juga kemarin selalu sibuk dengan normalisasi dan segala macam. Apa betul kita butuh normalisasi gitu. Nah. Ciujung itu kan kalau kita normalisasi orang hilirnya lebih tinggi dibandingkan Pamarayan. Kalau kita normalisasi kan jadi masalah. Nah itu yang kita butuhkan evaluasi itu. Nah persoalannya bukan hanya dari sisi lingkungan. Di hilir itu banyak sekali masyarakat yang membangun rumah bukan di atas tanah miliknya yang kita istilahkan squatter. Apakah itu juga masalah juga gitu. Nah di sisi lain kebiasaan masyarakat yang seperti Pak Agus bilang masih buang sampah sembarangan. Itu siapa yang mau nanganin? Makanya isunya harus kita evaluasi mulai dari hulu sampai hilir, termasuk komponen-komponen persoalan yang ada sekarang. Sehingga merubah mindset masyarakat, merubah perilaku masyarakat itu ditangani secara terus-menerus gitu. Sehingga kita bisa berharap Kali Banten itu clean lagi. Balik lagi ke masa-masa dulu, airnya bersih, jernih, nggak ada sampah. Artinya kalau itu bisa kita capai misalkan, masyarakatnya kan lebih sehat gitu kan. Lingkungannya lebih baik gitu. Nah, kalau hanya menangani sepotong-sepotong, gitu, apalagi hanya meributkan kewenangan, apalagi dikaitkan dengan tukin tadi, nggak selesai-selesai kita. Gitu. Persoalannya kan terus seperti ini. Ya, kalau kita mau bicara evaluasi, Ciberang yang lebih luar biasa, korbannya lebih banyak, juga nggak ngapa-ngapain kan pemerintah. Ada desain gitu misalkan, terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai gitu. Biar lebih clear, evaluasinya seperti apa dan siapa yang harus menyampaikan evaluasi? Karena kewenangannya ada di Balai Besar, terus karena mulai dari Cidanau di barat sampai dengan Cisadane, gitu, Citurian di timur, itu kewenangannya mereka. Itu satu. Jadi yang kedua, karena Cibanten itu lintas kabupaten kota, kewenangannya ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Mereka lah yang harus melakukan evaluasi dan mendesain apa yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan ke depan. Dibikin roadmap-nya, berbagi peran gitu loh, dari semua pemangku kepentingan yang harus terlibat. Sehingga itu tadi, mereka melaksanakan itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, trauma masyarakat terhadap banjir bisa secara perlahan kita perbaiki. Kang Au, dalam konteks evaluasi, apakah class action bisa meminta itu atau? Oh bisa. Bisa ya? Bisa aja, karena kan gugatan itu kan terkait dengan dua hal, material dan imaterial. Gitu. Bisa, sudah bisa melakukan permintaan. Bisa melakukan permintaan itu ya? Ya. Dan itu bisa jadi evaluasi juga buat masyarakat.
Tapi kalau kita bicara banjir kemarin, kita harus bagi dua, Pak Iksan. Banjir yang disebabkan oleh Kali Banten, banjir kota yang disebabkan oleh buruknya drainase. Jadi dua hal itu sebenarnya bisa kita tuntut kepada pemerintah. Ya. Dan class action bergerak pada dua arah itu. Ya, makanya kita lihat kualifikasi pemerintah Kota Serang ini apa. Kalau memang ada kualifikasi hukum yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka kita masukkan sebagai bagian yang digugat. Prosesnya kira-kira akan makan waktu berapa lama? Karena ini berkaitan dengan data-data yang sangat teknis ya. Saya sih berharap sebelum puasa lah sudah bisa didaftarkan. Sudah bisa didaftarkan. Ya, sebelum, walaupun tidak ada masa kadaluarsa ya, gitu. Kapanpun bisa didaftarkan. Tapi ya mudah-mudahan kita juga pengen memberikan warning lah bahwa nggak bisa Anda pemerintah yang dibekali dengan anggaran berapapun perlunya gitu untuk penanganan seperti ini atau pembangunan infrastruktur strategis, tapi tidak punya konsep kalau ini terjadi kesalahan kayak gimana yang harus tanganinya gitu loh. Itu. Nah kemudian secara ideal semestinya pasca banjir kemarin apa yang harus pemerintah lakukan? Ya kita sih pengen mereka cepat tanggap gitu loh. Cepat tanggap aja. Misal apa yang kita betul-betul prihatin itu jembatan Kidemang ya. Di satu titik ada 3 jembatan gitu. Kidemang, tol sama jembatan orang. Dari situ sampah menumpuk. Si Panana ini mah 3 hari juga kalau cuman dipotongin bambunya nggak kelar-kelar gitu kan. Nah kalau memang dibutuhkan alat-alat yang memadai ya segera turunkan gitu loh. Nggak usah kebanyakan koordinasi gitu loh. Dari situ kan ada kepentingan jalan tol juga. Saya juga nggak pernah lihat itu jalan tol. Manajemennya juga punya kepedulian gitu loh. Nah kalau sampah ini terus dibawa oleh aliran air dan terus kemudian semakin menumpuk gitu kan bisa aja tekanan kepada jembatan juga lebih tinggi gitu. Ya walaupun tidak rubuh bergeser seperti yang di jembatan Ciracas kan gitu. Di awal kita lihat bahwa sudah ngangkat aspalnya gitu loh. Nah setelah diurai, iya kalau langsung bisa diangkat ke atas. Tapi kalau dialirkan lebih ke hilir, mindahin sampah berarti. Mindahin sampah, di sananya bagaimana gitu loh. Jadi Kang Au juga melihat bahwa persoalan ini persoalan koordinasi. Iya, itu. Ya apa susahnya sih mereka yang punya kewenangan berkoordinasi cepat gitu tuh. Itu. Ya kan ada namanya juga forum pemerintah kota, ada ketua forumnya, pemerintah kabupaten ada ketua forumnya, provinsi ada ketua forumnya gitu tuh. Nah kalau memang butuh sumbangan ya teleponin aja nih wali kota sini, nelfon ke wali kota mana-mana, bisa nggak bantuin gitu loh. Bukan open donasi, minta dari masyarakat. Masyarakat lagi susah gitu. Mintain duit lagi gitu. Ya persoalan lo token belum keluar itu mah derita elu bukan derita gua gitu. Jangan masyarakat jadi korban. Masyarakat jadi target open donasi. Gitu. Jadi yang kita bahas ini sebenarnya banjir atau tukin kan? Cepet tanggap itulah, Ya. Gitu. Ya kembali ke Kang Nana nih. Saya penasaran perspektif Kang Nana tentang perencanaan lingkungan Kota Serang dan persoalan drainasenya seperti apa? Kalau drainase itu kelihatannya ada yang menjadi kewenangan provinsi, terutama di jalan-jalan utama ya. Dan ada yang nggak nyambung juga gitu kan. Jadi nggak jelas ngebuangnya kemana. Seperti jalur di Sempuk, itu nggak jelas tuh ngebuangnya kemana. Nah jadi itu salah satu persoalan kita di ini. Nah kalau dibilang perspektif, saya nggak tahu apakah perencanaan pembangunan drainase yang dilakukan itu direncanakan dengan baik atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat kita jalan-jalan itu pasti ada drainase yang nggak nyambung. Nah adanya banyak kewenangan itu juga menjadi persoalan ketika kita bicara lingkungan. Ada masalah misalkan, oh Pak ini kewenangannya ada di sini gitu loh. Nah kita bilang ke situ, Pak kewenangannya di sana, puyeng kita kan.
gitu. Nah, balik lagi lah, Kota Serang itu kesan autopilot gitu, tumbuh tanpa perencanaan. Nah, kontrol terhadap pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat juga rendah. Sehingga kita bisa lihat lah, di beberapa tempat ada apakah bengkel motor atau toko segala macam yang nutupin drainase, sehingga drainase susah di maintenance itu banyak banget. Gitu. Nah, ketika drainase tersumbat, hujan tidak begitu besar sekalipun, banyak sekali genangan di Kota Serang. Nah, itu yang kita perlukan ketika kewenangan yang berbeda-beda ini, gimana caranya bisa bersama-sama gitu loh, menata kota. Kota Serang itu ibu kota provinsi loh, wajah dari provinsi Banten gitu. Kalau persoalan-persoalan mendasar, infrastruktur mendasar seperti itu tidak bisa diselesaikan dengan baik gitu loh, ya value-nya menjadi rendah kan. Orang tidak akan tertarik datang untuk tourism, untuk investasi mungkin gitu kan. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan lah Pak Wali Kota dan jajarannya, sehingga Kota Serang itu menjadi kota yang seksi yang mengundang banyak orang untuk datang gitu. Nah, saya langsung minta konfirmasi sama Kang Au. Untuk bangunan-bangunan yang berdiri di drainase yang seharusnya tidak boleh, kira-kira persoalan hukumnya seperti apa? Iya, harus ditegakkan kalau dia benar-benar ingin menata sesuai dengan undang-undang. Ada jalan itu biasa sempadan gitu loh. Nah, maka kalau mengikuti sempadan jalan dan melanggar ya harus dibongkar. Gitu. Tegas aja. Gitu. Kalau tidak ada ketegasan ya itu tadi. Dan pemerintah sebetulnya bisa melakukan itu. Iya kan dia yang punya kewenangan. Ya gini, amar ma'ruf nahi mungkar, dia punya semua. Kita punya amar ma'ruf doang, nahi mungkarnya nggak punya. Gitu. Dia melengkap. Nah, kalau dia punya kewenangan nggak dipakai, dosa, masuk neraka itu. Gitu. Kan, kemudian ini, biar masyarakat juga paham, ciri-ciri pemerintahan yang memang punya visi lingkungan itu seperti apa? Balik lagi pada perencanaannya. Banyak sekali ketentuan yang bisa kita jadikan landasan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Misalkan adanya hutan kota, salah satu contoh ya. Kota Serang punya nggak hutan kota? Gitu. Atau ada kawasan yang dijadikan hinggapnya banyak burung gitu kan? Gitu. Atau juga ada green belt yang membatasi sungai dengan perkampungan, gitu. Banyak lah yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan yang tadi disampaikan Pak Agus untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada masyarakat. Gitu. Satu aja Kang, yang membuat Kang bangga dengan pemerintah kota, apa yang kira-kira terlihat dan sudah dilakukan? Satu, nyarinya susah banget. Nggak ada. Saya bilang nggak ada lah. Nggak ada ya? Salah satu yang saya komentari besar dan pernah saya sampaikan ke Pak Wali Kota, itu perencanaan tata ruang di Sawaluhur. Saya bilang, Pak, mulai dari Pulau Dua sampai dengan Banten Lama itu jangan dijadikan pergudangan. Atau ada jarak tertentu sehingga burung-burung di Pulau Dua tidak terganggu. Sementara di Banten Lama itu kan menjadi kawasan wisata religi. Nah, kalau digabungkan dengan gudang, dengan industri dan segala macam menjadi crowded kan, menjadi enggak ini. Tapi kata Pak Wali, kalau begitu nanti Kota Serangnya nggak punya uang. Ya udah, saya berhenti. Nggak ada lagi diskusi lanjutan. Gitu. Makanya apa yang saya bilang, kalau ditanya keberpihakan Kota Serang terhadap lingkungan, hampir nggak ada. Gitu. Nah, Kang Au, sampai detik ini sudah berapa masyarakat yang mendaftar class action? Ada satu kelompok masyarakat ya yang di Kasemen itu ada sekitar 19 orang. 19 orang. Yang di Kasemen aja gitu kan, belum yang lain gitu. Tidak ada pembatasan di gugatan class action itu, apakah minimal 10 itu nggak ada. Yang pasti perwakilan kelompok harus punya fakta peristiwa yang sama dengan anggota kelompok yang diwakili. Tapi kalau memang kurang dari 10, ya walaupun bisa dengan gugatan kelompok gitu kan, kita juga bisa menggunakan fasilitas gugatan biasa.
tentang perbuatan melawan hukum. Nah, dulu tuh di rezim undang-undang hukum perdata yang lama ada namanya on rahmati gedad over hizdan. Nah, itu perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang sekarang berdasarkan rezim tata usaha negara yang baru itu dipindahkan ke pengadilan tata usaha negara. Jadi kita banyak opsi lah untuk menggugat pemerintah yang kita anggap ya setidaknya tidak cepat tanggap lah. Kalau boleh saya bilang lalai ya dalam penanganan gitu. Kang kayaknya perlu dijelaskan ya kepada para sahabat yang masih mungkin belum semua paham. Class action itu apa? Secara sederhana. Ya, itu gugatan yang dilakukan secara serentak yang melibatkan orang banyak, intinya gitu. Kan repot kalau misalnya satu dari Kasemen ngegugat, satu dari Curug ngegugat, satu dari Ciracas ngegugat. Karena faktanya sama, mereka semua kebanjiran, ada kerugian, peristiwanya di tanggal 1 Maret, segala macam, ya sebaiknya bergabung saja. Nah, dipilihlah wakil yang dipercaya, gitu tuh. Kalau wakilnya kredibilitasnya kurang bagus, gitu tuh, nah ini akan merugikan kelompoknya. Makanya faktor kepercayaan antar anggota kelompok dengan wakil kelompok itu sangat ditentukan itu. Bahkan hakim kalau melihat bahwa wakil kelompoknya ini tidak bisa melindungi kepentingan kelompok, ini bisa bisa dievaluasi nih, gitu. Kalau dia pakai pengacara, ya harus diganti pengacaranya, gitu. Karena dianggap tidak mewakili, tidak melindungi kepentingan kelompok, gitu. Ya tiba-tiba, misalnya kita menuntut kerugian rumah yang hanyut yang bernilai misalnya 30 juta, tapi dia bilang rumahnya itu karena dari bilik semua, biliknya dapat disumbang gitu melalui forum bedah rumah yang disediakan anggarannya oleh pemerintah daerah. Jadi harusnya dia tidak bisa mengklaim karena dia tidak pernah keluar duit kecuali biaya pembangunan gitu. Nah ini kan pengacaranya tidak melindungi kepentingan kelompok. Nah ini boleh diganti ini. Gitu tuh. Makanya pemilihan wakil kelompok oleh anggota kelompok yang terlibat itu menjadi sangat penting. Itu poin pertama dulu sebelum mendaftarkan gugatan. Oke. Nah, di akhir diskusi saya ingin ada saran konkret dari Kang Nana untuk pemerintah kota terhadap persoalan ini. Evaluasi dulu jaringan, benahi jaringan. Kalau kita bicara banjir kota ya, benahi semua drainase. Kalau perlu hidupkan lagi warisan drainase warisan Belanda. Itu kan udah terbukti tuh. Ratusan tahun Kota Serang tidak pernah banjir karena drainase yang diwariskan Belanda ke kita. Nah, yang kedua terkait dengan banjir Kalibanten ya, itu segera evaluasi, kemudian bangun sistem peringatan dini gitu. Ya, ada manajemen baru yang dibangun lah. Jadikan banjir besar kemarin pembelajaran buat kita semua. Ya, kemudian seluruh pemangku kepentingannya mawas diri gitu loh. Sehingga ke depan kita punya sistem yang lebih baik yang bisa melindungi masyarakat gitu. Tidak seperti kemarin, masyarakat dibiarkan mengatasi persoalannya sendiri, pemerintah telat gitu kan. Sementara masyarakat berjibaku, kita tunggu teman-teman pemerintah nggak datang, kecuali teman-teman BPPD yang kita lihat di lapangan yang itu motongin bambu yang nggak bakal selesai 3 tahun gitu, gitu kan. Nah jadi quick response itu diperlukan lah ketika bencana. Dimanapun orang pasti berpikir quick response untuk mengatasi persoalan-persoalan. Itu kita berbicara persoalan dampak banjir yang ada di sungai. Belum lagi nanti persoalan-persoalan sosial, orang yang kehilangan rumah, kehilangan bisnis gitu kan. Yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu jadikan kemarin itu betul-betul pembelajaran. Ada semua orang terbuka memberikan informasi, membangun sistem baru yang lebih baik gitu loh. Sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang sama di masa yang akan datang. Oke, makasih Kang. Terakhir ke Kang Au, mana yang lebih baik untuk masyarakat? Ikut class action atau enggak? Ya, mereka yang terdampak langsung sebaiknya ikut. Karena kan nunggu ganti rugi dari pemerintah kalau nggak dipaksa juga kan susah. Gitu ya. Yang tidak terdampak ya kalau ikut juga kita tolak gitu loh. Karena emang kita susah. Faktornya itu harus ada kerugian gitu loh. Berapa? Gitu. Agar pada saat kerugian itu dikabulkan bisa kita bagi sesuai dengan yang mereka alami gitu. Kalau saya sarankan mereka yang
terdampak langsung, mengalami langsung dan tertimbul kerugiannya, ya sebaiknya ikut. Kayak Pak Jen itu 30 kambing kali aja sekian gitu. Kira-kira pemerintah punya uang nggak buat ganti? Oh, itu yang ganti kan pemerintah, bukan Saprudin, bukan Badri, bukan kepala BPWS dari kantong pribadi, itu APBD. Kalau Pos itu ada. kan ada dana tidak terduga ya. Itu pemerintah DKI Jakarta itu menganggarkan loh. Gitu tuh. Kalau suatu-waktu ada gugatan, karena kan mereka sering digugat banjir itu, kelompok masyarakat, akhirnya dianggarkan. Gitu tuh. Jadi kalau pas disuruh bayar sama pengadilan, ya alokasi sudah tersedia. Kalau melihat pos itu ada di APBD Kota Serang? Oh, kepikiran ya enggak sama mereka. Itu loh. Dan jangan suka nyalahin deh. Kota nyalahin provinsi, provinsi nyalahin kota, nyalahin udah. Kalau ada musibah tangani cepat gitu loh. Sehingga masyarakat juga respect sama pemimpinnya. Gitu. Siapa tahu yang bikin pemimpin. Oke, sahabat, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari diskusi ini dan banyak penyikapan yang menjadi alternatif untuk bisa kita tegakkan. Jangan sampai menjadi penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.